Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan pada remaja? Jadi, kekerasan pada remaja itu merupakan tindakan atau perlakuan yang dapat mengakibatkan cedera dan tekanan mental atau trauma. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada remaja dapat berupa kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Terdapat kasus di Jakarta mengenai kasus kekerasan remaja. Nah, saat ini tengah menjadi perhatian publik. Selain kasus kekerasan yang melibatkan anak mantan pegawai pajak, ada pula kasus pembacokan anak di Sukabumi dengan pelaku 3 anak SMP serta kasus pemaksaan meminum minuman keras yang mengakibatkan 1 orang meninggal di Makassar. Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga atau BPKK, Dr. Kurniasih Mufidayati menyebutkan fenomena kekerasan remaja semakin marak dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa motif yang melatar belakangi justru motif yang terkesan sepele, ada motif eksistensi, pergaulan bebas, dampak buruk informasi di internet. Kurniasih menuturkan institusi keluarga turut bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan terhadap kenakalan dan kekerasan remaja, penguatan institusi keluarga agar kebutuhan tumbuh kembang remaja bisa dipenuhi dalam keluarga adalah sesuatu yang urgen saat ini. Dan juga menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA, ada 16.106 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia pada 2002. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengungkapkan data selama 2002 terdapat 323 kasus kenakalan remaja di Jakarta Selatan. Untuk itu, para remaja juga harus diberikan fasilitas tumbuh kembang serta aktivitas yang bisa mewadahi penyaluran eksistensi mereka dalam hal positif. Sebab itu ada kolaborasi antara BPKK PKS dengan bidang kepemudaan dengan gerakan PKS Muda untuk bisa memberikan berbagai wadah positif bagi anak-anak muda. Adapun solusi yang ditawarkan berupa berbagai jenis wadah eksistensi remaja, mulai dari seni, kelompok hobi, pengembangan minat dan bakat dengan bentuk berbagai komunitas. Nah, jangan sampai justru mereka tergabung dalam grup-grup yang dapat meningkatkan angka kekerasan pada remaja tersebut. Ini menurut Dr. Kurniati. Dan adapun solusi yang secara ilmiah yang dapat dilakukan, yang pertama itu solusi dalam menanggapi permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak, yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap seseorang, orang tua atau calon orang tua tentang pentingnya memberikan kasih sayang terhadap anak guna menjaga kebaikan mental dan jiwanya. Dan yang kedua itu peran keluarga dalam menangani kekerasan pada anak, yaitu dengan memberikan teladan pada anak, memberikan sanksi konsekuensi yang tidak melibatkan kekerasan pada anak, juga memberikan nasihat pada anak tidak berupa makian, cacian, kata-kata kasar tetapi dengan ucapan yang lemah lembut. Menurut Aryani, Evi dan kawan-kawan 2021. Yang ketiga itu, anak harus memiliki keterbukaan kepada orang tua dan pendidik mengenai keingintahuannya. Anak yang tidak memiliki rasa terbuka akan lebih nyaman untuk mencari informasi di internet yang jauh lebih berisiko. Nah, informasi di internet kurang bisa disaring dan dipertanggungjawabkan sehingga dibutuhkan pendampingan khusus oleh orang tua saat anak sedang berselancar di internet. Dan yang keempat atau yang terakhir, menghindari pergaulan yang tidak baik. Maka hal yang penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan yang positif. Misalnya, banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal yang positif tentunya akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti pergaulan bebas. Terdapat tujuan dari terhadap kasus maraknya kasus kekerasan remaja, penguatan institusi keluarga jadi fokus PKS. Jadi tujuan dalam video ini dapat yang kita ambil dengan adanya tujuan ini mengenai kekerasan yang terjadi pada anak dan remaja dalam lingkup keluarga tersebut. Keluarga itu merupakan madrasah pendidikan pertama yang dilakukan dalam keluarga, yang memegang peran untuk mendidik anak dan menjaga anak dan memberikan yang terbaik untuk si anak. Nah, dari itu sebagai orang tua hendaklah menjaga selalu keharmonisan di dalam keluarga serta komunikasi yang baik agar tidak terjadi masalah apapun. Dengan begitu, keluarga unit terkecil yang mewadahi di dalamnya sangat begitu besar untuk memberikan contoh dan perlindungan terhadap anak. Nah, baiklah, mungkin itu saja mengenai kasus dalam keluarga yang dapat saya buat.
Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan untuk mata kuliah pendidikan keluarga juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.